Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Islamic Education Channel. Ini merupakan video keempat tentang iman kepada yang gaib. Kita akan diskusi setan kali ini. Jangan takut duluan ya. Simak penjelasannya bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Video ini sebagaimana yang tadi sudah disebutkan di awal merupakan video keempat tentang iman pada yang gaib. Di video pertama kita sudah membahas tentang malaikat, video kedua tentang iblis, video ketiga tentang jin, dan kali ini kita akan membahas tentang setan. Apa itu setan? Biasanya kalau ada istilah setan itu umumnya kita itu langsung ketakutan. Secara bahasa setan itu syaitan gitu ya, dalam bahasa Arab. Maknanya itu adalah membangkang. Jadi sesuatu pembangkang gitu. Setan itu sosok makhluk yang membangkang. Makanya di dalam Al-Quran dan hadis itu dalam konteks yang digunakan itu ya sama gitu ya. Ketika Al-Quran bicara tentang syaitan atau asyayatin, kurang lebih syaitan ini ada lebih dari 50 ayat. Setelah saya cari itu ada lebih dari 50 ayat. Asyayatin itu kurang dari 10-15an ya, 15 ayat ke atas. Itu semuanya berbicara tentang makna bahasa tadi, itu pembangkang. Pembangkang dari apa? Pembangkang dari firman Allah. Pembangkang dari perintah Allah. Makhluk yang membangkang. Jadi sebetulnya sekali lagi setan itu bukan nama untuk satu makhluk tertentu, tapi dia sifat yang ada pada diri manusia dan jin. Jadi setan itu bisa manusia, bisa jin. Jadi bukan seperti yang dianggapkan dalam budaya setan itu siluman, Nyiroro Kidul misalkan, atau setengah manusia setengah hewan, siluman gitu ya. Kalau di kita menakutkan siluman itu, tapi kalau di film Hollywood justru bisa jadi pahlawan. Mutant itu kan X-Men, itu setengah hewan setengah manusia gitu ya. Tapi mereka dianggap pahlawan beberapa diantaranya. Spider-Man itu setengah hewan setengah manusia. Atau film Hollywood apa itu Hellboy, nah itu kan anak iblis jelas, tapi dianggap sebagai pahlawan. Jadi setan itu bukan sosok gaib, bukan makhluk astral, bukan makhluk metafisis, tapi nama untuk pembangkang. Bisa dari bangsa jin, bisa dari bangsa manusia. Nah, ini sifat-sifat setan di dalam Al-Quran. Jadi dari 50 ayat lebih, setelah saya simpulkan ini sifat-sifat setan. Dia itu selalu mengajak untuk melupakan Tuhan. Hati-hati. Dia selalu mengajak untuk seseorang atau makhluk yang mengajakkan menjauh dari Al-Quran, yang menggelincirkan. Fa'azallahum syaitan. Itu cerita tentang Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa ketika di surga. Fa'azallahum syaitan. Di surat Al-Baqarah salah satu. Menakut-nakuti. Ya'idukumul faqra misalkan ya. Setan itu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Atau yukhawwifu, menakut-nakuti juga. Bahasa yang digunakan banyak. Atau menyesatkan. Bahkan Nabi Musa mengatakan setan itu aduun
aduwwum mudillun mubin, musuh yang menyesatkan dan nyata. Setan juga mereka yang suka membangkitkan angan-angan, tapi angan-angan kosong. Wala umanniyannahum, itu janji setan. Aku akan membangkitkan angan-angan kosong pada manusia, harapan-harapan palsu, janji-janji palsu, yang ujungnya ketika kita sudah mengikuti khutuwatis syayatin, kata setan di ayat Al-Quran, kama salih syaitan itu qala insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbul alamin. Setan saja satu pada Allah, tapi manusia enggak takut sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi kata setan, kama salih syaitan itu qala lil insan, perumpamannya seperti setan ketika berkata pada manusia, kufurlah, ingkar pada Allah. Falamma kafara, tapi ketika manusia sudah kafir, setan berkata, ini bari'um minka, aku berlepas diri pada kalian. Ini akhafullah rabbal alamin, aku takut. Jadi setan juga takut sama Allah. Tapi kita manusia justru nggak takut sama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang takut sama Allah. Menimbulkan permusuhan, jadi itu setan. Jadi selalu mengadu domba, menghalangi dari ibadah, memandang baik keburukan. Zayyana itu memandang baik keburukan, membisikkan pikiran jahat, waswas. Fawaswasa syaitan, dan setan membisikkan pikirannya. Zayyana itu memandang baik keburukan dan mudah melakukan perbuatan dosa. Itu ciri-ciri setan. Oke, kita lihat lagi dalam ayat Al-Quran, bahwa setan itu selalu mengajak untuk melupakan Allah. Istahwaza alaihim syaitan fa'ansahum zikrullah. Setan mengajak mereka, membuat mereka lupa dari mengingat Allah. Di surat Al-Mujadilah 19, menjauhkan dari Al-Quran. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada orang-orang itu, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, kami sudah terbiasa mengikuti apa yang dilakukan kedua orang tua, pendahulu kami. Awal kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, bahkan ketika setan-setan menyeru ke dalam siksa api mereka, apakah kalian mau mengikuti, kata Allah. Itu setan. Setan itu membuat kita, di salah satu sifatnya itu dia akan menjauhkan kita dari Al-Quran. Yang ketiga, menggelincirkan. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum syaitan. Ini setan itu menggelincirkan. Salah satunya adalah menggelincirkan kita, menyesatkan kita dengan sesuatu yang sudah apa yang kita lakukan, supaya kita terus-menerus menyalahkan diri sendiri karena hal yang sudah kita lakukan. Kalaupun itu perbuatan dosa, padahal kata Allah tinggal kita bertobat saja. Tapi setan menggunakan itu untuk menggelincirkan kita. Lalu yang keempat, menakut-nakuti, terutama di surat Al-Baqarah ayat 68, menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqr, jadi menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Padahal ingat, Tuhan pasti memberikan rezeki. Nanti ada satu video khusus yang kita akan berdiskusi tentang konsep takdir, supaya kita tidak terjebak dengan pemahaman yang salah, seolah-olah kita itu wayang yang dikendalikan oleh dalang. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Jadi salah satu yang setan lakukan itu adalah menakut-nakuti manusia, terutama dengan kefakiran. Hal yang lainnya, Tuhan juga setan itu menyesatkan dan mengakhiri angan-angan kosong. Ini janji setan. Wala udillannahum, aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan akan membangkitkan angan-angan kosong.
Itu kata setan. Lalu yang selanjutnya menimbulkan permusuhan dan menghalangi dari ibadah. Di surat Al-Maidah 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Menimbulkan perselisihan di antara kita. Wal bagdo, dan kebencian. Fil khamri wal maisir, dengan cara melakukan perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat itu setan bisikan pada kita untuk menimbulkan perpecahan di antara kita semua. Wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah fal antum muntahun. Dan setan juga dia menghalangi kita dari ingat Allah dan dari melakukan ibadah yang di hadis ini diwakili oleh salat. Yang tidak kalah penting dari setan itu, dia akan membuat kita memandang baik keburukan. Wa id zayyana lahumus syaitan a'malahum. Kata Allah, dan ketika setan menjadikan mereka itu memandang baik perbuatan-perbuatan buruk yang sudah mereka lakukan. Jadi hati-hati ketika kita terbiasa secara sengaja, apalagi nauzubillahi min dzalik, melakukan satu perbuatan maksiat dan kita tidak merasa itu dosa, berarti kita sudah terperdaya oleh setan, atau bahkan kita sudah menjadi setan itu sendiri. Karena tadi setan itu bisa jadi kalangan jin dan manusia. Dan yang selanjutnya, setan juga seperti surat Toha ayat 120, dia membisikkan pikiran jahat, waswasa ilahi syaitan. Dalam sebuah hadis, was-was itu min amalis syaitan, termasuk dari setan. Dan terakhir, mudah melakukan dosa. Innal ladina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Jadi setan sawwala lahum wa amla lahum, memudahkan mereka berbuat dosa dan memanjakan anak-anak mereka. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat setan, sehingga kita bukan termasuk setan, dan ajakan dari orang-orang yang berprofesi sebagai setan, baik dari kelompok manusia ataupun jin. Lalu menurut para ulama, ya tadi sudah dijelaskan, yang selalu diingatkan oleh para ulama itu bahwa sekali lagi setan itu tugasnya adalah untuk menggoda manusia. Itu tugas setan. Tapi kita jangan, ini pendapat saya, Anda bersetuju atau tidak, jangan ketika setiap kali kita melakukan perbuatan dosa itu langsung menyalahkan bahwa jin atau setan sudah menggoda saya, karena belum tentu. Apalagi kalau dosa yang kita lakukan itu autopilot, jadi belum tentu setan itu menggoda. Karena setan, saya punya pendapat, setan itu terutama jin dari setan dari bangsa jin atau manusia, dia tidak akan mengganggu manusia yang mudah melakukan perbuatan dosa. Ketika kita sudah autopilot melakukan perbuatan dosa, nggak perlu diganggu oleh setan. Dan setan itu hanya akan mengganggu orang-orang yang sulit berbuat dosa. Apalagi iblis nggak akan menemui orang-orang yang levelnya rendahan. Level tertinggi ujian keimanan itu adalah pertemuan dengan iblis. Semakin tinggi iman kita, ibarat permainan game. Di level terakhir adalah Anda bertemu dengan rajanya. Mengalahkan raja, berhasil. Sama. Jin itu rajanya, setan, iblis itu rajanya kejahatan. Dan satu saat nanti ketika iman kita sudah pada level tertentu, mungkin setinggi para salafus soleh, kita akan diuji terakhir dengan jin. Dan satu saat nanti kita harus siap, gitu ya. Oke, lihat surat Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Nah, itu kata para ulama. Jadi jin itu bisa setan itu bisa dari kelompok manusia dan jin. Itu dasarnya surat Al-An'am ayat 120. Setiap nabi itu memiliki musuh setan-setan dari kelompok manusia dan dari kelompok jin. Oke, itu saja pembahasan dari saya terkait video keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.